pertama, Maluku Satu Rasa Jawa Timur meminta agar jaksa penuntut yang memimpin sidang kasus pembunuhan saudara kita Lina Loesepta bisa bertemu langsung dengan kami karena ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Kajari. Yang pertama, kenapa pasal 340 dihilangkan lalu digantikan dengan pasal 351 dan 338? Sementara kita tahu kronologis pembunuhan ini sudah termasuk dalam kategori pembunuhan berencana. Kedua, kenapa barang-barang bukti berapa yang tidak bisa dihadirkan pada saat persidangan tersebut berupa mobil, HP, jam tangan, laptop, galung dan cincin. Kenapa tidak dihadirkan dalam proses persidangan tersebut? Ketiga, kenapa saat sidang pembacaan surat dakwaan tidak diketahui oleh pihak keluarga korban? Ada apa? Tidak ada undangan siapapun yang masuk ke keluarga korban untuk mengetahui surat dakwaan pertama yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dan terbukti bahwa kami dari keluarga korban mengecek sendiri pada Kajari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, ternyata terbukti apa yang dilakukan oleh Kejaksaan itu adalah bukti benar. Dan apa yang kita tahu soal kasus persidangan tersebut, dari keluarga ingin sudah mengetahui soal persidangan awal tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga korban. Kita dari keluarga korban menanggapi, melihat dari proses persidangan dari awal sampai dengan hari ini penuntutan, itu ada hal yang memang tidak benar. Memang kalau dilaksanakan secara prosedur hukum oleh jaksa penuntut memang sudah betul, tapi ada kejanggalan. Kenapa kita katakan ada kejanggalan? Karena kasus seperti ini kan bukan kasus pembunuhan biasa. Itu masuk dalam kategori kasus pembunuhan berencana, sehingga 340 itu tetap harus diterapkan. Ya. Karena kenapa? Ketika si pelaku ini mau melakukan aksi kejahatan ini sudah dalam suatu perencanaan. Dia menyewakan mobil, mengajak polisi mau ikut, tapi disuruh tinggal. Berarti sudah ada muncul pemikiran jahat, suatu perencanaan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, menghilangkan nyawa orang. Itu masuk dalam pembunuhan berencana. Bukan pembunuhan biasa yang kita ketemu terus berkarya lalu membunuh, membacok seseorang lalu mati. Ini tidak. Ini dalam satu konteks perjalanan waktu yang sudah cukup lama, beberapa jam. Mobil itu dikendarai mengelilingi Sidoarjo ini sampai ke mana, Bangil dan lain-lain, itu dengan alasan untuk mengambil laptop itu. Tapi kan tidak sampai mengambil laptop itu, malah mengarah ke tempat yang agak sepi, lalu melaksanakan perencanaan dia itu dengan melakukan aksi pembunuhan. Itu pun direncanakan matang. Kenapa? Setelah dibunuh, dibawa ke semak, ditelanjangi, dicukur rambutnya lalu mau dibakar. Berarti ini kan pembunuhan berencana, bukan pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan biasa itu seperti kita lihat kasus lain, orang ketemu di jalan terus bacok. Itu pembunuhan biasa. Nah, tapi ini kategori ini pembunuhan berencana, sehingga kami keluarga merasa tidak puas dengan proses persidangan dan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sampai hari ini. Masa kau pembunuhan bagi anak saya? Seperti binatang kau. Cuma 15 tahun. Cuma 15 tahun. Berarti hukum di Indonesia tuh gampang ya? Oh sangat gampang Indonesia. Iya gampang. Lebih di dalam sekat bapak ini membunuh masuk 15 tahun. Pembunuhan sadis. Pembunuhan sadis bagi anak saya, sadis. Kita bunuh binatang masih bagus, masih ada rasa kasih sayang. Tapi anak saya tidak ada rasa kasih sayang. Ingat itu.
Dari bawah pintu lihat, tetap wajah saya, tetap wajah saya. Nanti lihat, tetap wajah saya. Nanti lihat, tetap wajah saya. Lihat sana bila bapak yang bicara. Tetap wajah saya. Lebih baik saya membunuh saya masuk 15 tahun. Saya tidak takut. Daripada anak saya dibunuh seperti binatang. Cuma tuduhan cuma 15 tahun. Nanti kita lihat. Biar. Nanti kita lihat. Biar tahu semua. Nanti lihat. Saya punya paluku, nanti lihat. Salah satu orang tua dan pelaku nanti lihat. Keluarga atau orang tua nanti lihat. Saya berbicara, saya membunuh. Saya membunuh sama 19 tahun. Itu yang saya bilang. Rasa menyesal anak saya masa kok. Preview.